Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apipa dari 11 Teknik Komputer dan Jaringan saya dari SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai komunikasi data. Yang pertama, konsep komunikasi data, yaitu Open System Interconnection atau OSI adalah mode referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini, ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu application layer. Application layer merupakan lapisan pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari application layer yaitu menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, dan menampilkan display dari sebuah jaringan. Protokol pada layer application adalah HTTP, SMTP, dan NFS. Selanjutnya, presentation layer. Layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer ke-6 ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemah aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Protokol pada layer presentation yaitu Ready Trope Software, Virtual Network Computing, Remote Desktop Protocol. Selanjutnya, Session Layer. Lapisan selanjutnya pada OSI adalah Session Layer. Lapisan Session Layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah konsep bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan memelihara koneksi. Selanjutnya, Transport Layer. Sesuai dengan namanya, Transport Layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari Transport Layer pada OSI ini adalah memecahkan data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nanti dapat disusun kembali dengan mudah, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Berkat adanya transport layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju klien dengan lancar tanpa adanya gangguan. Selanjutnya, network layer. Lapisan selanjutnya adalah network layer. Fungsi utama dari network layer adalah membantu mendefinisikan alat IP atau Internet Protocol sehingga tiap komputer dapat berhubungan dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi dari network layer adalah membuat head pada paket-paket data, melakukan proses routing. Fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti route dan juga fungsi hub berjalan pada layer ini dengan cara melakukan pemecahan paket data dan juga melakukan proses routing. Selanjutnya, data link layer. Lapisan berikutnya pada OSI layer adalah data link layer. Merupakan salah satu layer penting karena memiliki fungsi untuk yang pertama, mengkoreksi kesalahan. Yang kedua, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Yang ketiga, mengelamkan perangkat keras, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat dua level pada lapisan data link layer ini, yaitu
logical link control, dan media access control. Selanjutnya, physical layer. Physical layer adalah layer pertama. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsinya yaitu mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan mode persinyalan, sinkronisasi bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan, dan mendefinisikan LAN card atau NIC dan bekerja dengan gelombang radio. Selanjutnya ROIP, singkatan dari Radio over Internet Protocol, adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP (VoIP) dan bekerja melakukan perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta berhubungan dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah secara telepon, ROIP memiliki stasiun perangkat yang secara fungsional memiliki sinyal kepada seluruh pengakses ROIP. Selanjutnya, Base Transceiver Station atau disingkat dengan BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Peranti komunikasi menerima sinyal BTS biasa telepon seluler, jaringan nirkabel, sementara operator jaringan yaitu GSM, CDMA, atau platform TDMA. BTS mengirim dan menerima sinyal radio ke perangkat mobil dan mengkonversi sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal digital untuk selanjutnya dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data. Contohnya seperti ini, dan ROIP contohnya seperti ini. Selanjutnya, IP Gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet, bisa sebaliknya. IP Gateway diibaratkan seperti pintu keluar atau masuk, atau sebagai sebuah gerbang antara LAN dan internet. Yang kedua, Loopback Address adalah alamat IP atau IP address yang dialokasikan software untuk mengakses host itu sendiri. Loopback address mewakili hardware yang tidak terkoneksi dengan suatu network yang hanya digunakan untuk menjalankan aplikasi secara lokal dan host yang bersangkutan. Selanjutnya, repeater. Repeater adalah alat yang berguna untuk menguatkan sinyal. Dengan alat ini, sinyal yang lemah dapat ditingkatkan daya jangkau sehingga dapat digunakan untuk cakupan wilayah yang lebih luas. Fungsi repeater memperluas daya jangkau sinyal server, mengkonver berbagai wilayah minimal sinyal dari server, dan memudahkan akses sinyal Wi-Fi. Contoh IP gateway seperti ini, loopback address seperti ini, dan repeater seperti ini. Selanjutnya, keuntungan dari menggunakan sistem ROIP adalah: yang pertama, ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote dan control base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Yang kedua, beberapa konsol PC atau komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalan konsol
Tetap, hampir semua PC dapat menjalankan aplikasi perangkat lunak kontrol remote base station. Yang ketiga, kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada mudah tersambung dengan ROIP dengan tambahan route atau gateway dalam menggunakan UNM, Tone Remote, atau mode lainnya. Yang ketiga, base station yang keempat, base station control dapat digunakan di mana saja akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional maupun internasional. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.